Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Kicomania. Masih bersama saya di channel YouTube Sultan Akbar. Pagi ini saya mau membahas tentang ciri-ciri burung cendet pastol yang bagus. Ada yang bertanya, seperti apa sih ciri-ciri cendet pastol yang bagus? Tapi bukan trotol, ini pastol, ya kan? Sebelumnya saya mohon maaf, bukan saya sok tahu atau saya sok pintar. Ini cuman sekedar sharing saja, sekedar menambah wawasan, saling berbagi. Karena saya ilmu ini juga dapat dari teman-teman. Ketika saya ngumpul juga saya tampung pendapat dan ilmu dari rekan-rekan Kicomania. Jadi saya sharingkan di video ini. Oke, sebelum kita lanjut di video, alangkah baiknya saya mohon bantuannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, lanjut di pembahasan ciri-ciri burung cendet pastol yang bagus atau yang berkualitas. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut beberapa ciri-ciri yang bakalan pasti rekan-rekan sudah sering sebenarnya tahu tentang ciri-ciri ini. Cuman saya hanya mengulang saja, ya kan? Yang pertama, burung cendet pastol yang bagus mempunyai mata yang jeli, bulu yang rata dan agak menggilap. Nah, matanya itu jeli, guys. Dalam artian tidak cacat, dan bola matanya itu benar-benar gilap juga. Matanya gilap, bulunya gilap, dan posisi bulu itu rapi, tidak ada cacat di bulunya. Jadi entah itu di sayap, di leher, kepala, dan ekor semua rapi, dan bulunya itu halus gitu, guys. Beda dengan trotol, ya. Ini kita membahas yang pastol. Kalau trotol pastinya bulunya serabutan, ya kan, amburadul, gak jelas kalau trotol. Ini kita bahas yang pastol. Ciri-ciri yang kedua, pergerakan cendet lebih gesit, duburnya bersih dari kotoran, dalam kategori tidak sakit, serta organ kanan dan kiri seimbang. Dalam artian sayap kanan dan sayap kiri itu seimbang. Kita bisa lihat dari pergerakan rekan-rekan. Pergerakannya itu lebih gesit, berarti cendetnya itu sehat. Dan duburnya atau tempat keluar kotoran itu bersih juga, tidak kotor. Itu berarti pastolnya sehat dan tidak sakit. Serta organ kanan dan kiri, entah itu dada, entah itu sayap, paha, kaki, itu sama. Tidak besar sebelah dan tidak kecil sebelah. Jadi itu sama, rekan-rekan. Ciri-ciri yang ketiga, volume suara lebih keras dari suara burung cendet lainnya. Pastinya kita kan pengen punya cendet yang volumenya keras, ya kan? Nah, maka dari itu ketika pastol itu biasanya udah ada tanda-tanda, oh ini volumenya udah di atas rata-rata. Mungkin nanti kalau udah dewasa volumenya tambah keluar lagi atau tambah pecah, tambah power gitu, ya kan? Karena cendet trotol, pastol dewasa itu pasti ada perbedaan. Maka dari itu kita harus mencari yang benar-benar powernya itu bagus, biar tidak salah memilih, ya kan? Ciri-ciri yang keempat, burung cendet mempunyai mental yang baik dan tidak takut ketika bertemu burung sejenis. Nah, jadi rekan-rekan, ini sering terjadi di lapangan juga, karena berakibat fatal ketika kita cuman melihat, oh bunyinya enak, pastol, materinya udah bagus. Ketika udah dimasterin, materinya udah masuk semua. Akan tetapi mentalnya malah nggak ada, ya kan, percuma. Yang ada nanti nyampe lapangan malah
cendetnya diem, takut, kurang fighter. Jadi kita harus mencari kita harus mencari mental yang benar-benar bagus, bukan cuman segi materi, akan tetapi mentalnya juga harus yang baik, ya kan? Karena kita pelihara cendet ini untuk di lomba, otomatis di sekelilingnya banyak cendet-cendet yang juga bermental bagus. Lanjut, ciri-ciri yang kelima. Pilihlah burung cendet yang berkelamin jantan dengan warna bulu yang tegas, menggilap dan kontras. Biasanya ciri-ciri cendet jantan mempunyai warna hitam legam, kepalanya agak ceper atau datar, ekornya berwarna hitam dan sayap juga lebih hitam. Warna putih di sayap lebih mencolok alias tidak pudar. Cuman ini ciri-ciri kayak gini juga kita tidak tahu juga ya, itu jantan atau betina. Ini cuman ciri-ciri jantan kan sebenarnya. Terkadang juga ada betina yang hampir sama ciri-cirinya seperti jantan. Intinya kita mencari cendet itu ya kalau bisa yang jantan. Terserah rekan-rekan mau melihat dengan ciri-ciri apa, itu semua rekan-rekan yang lebih paham. Ciri-ciri yang keenam. Bentuk paruh burung cendet memiliki pangkal yang lebar, tebal, besar, dan panjang. Kemudian paruh bagian bawah cenderung lebih lurus dan tidak bengkok. Nah, paruh pada cendet itu juga pengaruh rekan-rekan. Jadi kita usahakan carinya itu yang tebel, ya kan? Tebal pastinya, besar juga, lebar, panjang. Itu bisa menambah volume, katanya sih seperti itu. Menambah volume karena di paruh itu ketika dia itu udah mulai bunyi, paruhnya buka itu, wah, kelihatan eksotis, kelihatan mewah itu rekan-rekan. Jadi jangan cari yang paruhnya kecil banget atau paruhnya cacat, jangan. Usahakan kita cari paruh yang lebar, tebal, besar, panjang gitu ya. Ciri-ciri yang ketujuh, posisi lubang hidung kalau bisa yang lebih dekat dengan mata. Ya, ini lebih dekat dengan mata karena untuk mengatur pernafasannya juga rekan-rekan. Kalau cendet pernafasannya nggak bisa diatur atau jelek, otomatis dia cepat lelah, ya kan? Cepat lelah karena kita kan lomba itu bisa 10 menit, ya kan? Maka dari itu kita harus mencari yang benar-benar bagus. Ciri-ciri yang ke-8. Postur tubuh cendet harus memiliki leher memanjang, padat berisi, bagian badan sedang, ekor lancip panjang, serta kaki serasi. Ingat, jangan memilih cendet dengan badan dan leher yang pendek. Kenapa saya anjurkan memilih leher yang panjang? Karena biasanya cendet yang lehernya panjang itu lebih aktif untuk berkicau rekan-rekan, dan juga kelihatannya itu bertarungnya itu mewah gayanya juga. Dan bagian badan yang sedang, jangan cari yang gemuk, jangan cari yang terlalu kurus. Kalau yang gemuk nanti kemungkinan cepat lelah juga. Jadi carilah yang sedang, yang menurut rekan-rekan pas. Dan ekor cari yang panjang, jangan cari sak ataupun yang cia ekor, karena kita melihara cendet ini dalam jangka panjang pastinya, ya kan, biar kita tidak capek kalau merawat terus kapan mau lombanya gitu. Dan kaki yang serasi pastinya untuk menopang, karena cendet itu ketika dia itu bertarung atau di lapangan, otomatis kakinya itu menopang gerakan badan-badannya. Otomatis kita harus mencari kaki yang serasi. Yang ke-8, yang keberapa udah ya? 5,
Yang kesembilan, rekan-rekan, bagian sayap mengapit rapat dan kuat. Nah, ini juga rekan-rekan kita harus jeli dalam membeli pastol, karena sering terjadi sayap itu kadang ada yang turun atau tidak mengapit, malah kelihatan melebar gitu. Jadi kita carilah cendet yang sayapnya mengapit. Kalau bisa yang nyilang juga gak apa-apa, intinya yang rapat gitu rekan-rekan. Ciri-ciri yang ke-10 untuk kaki, pilihlah cendet dengan kaki yang mampu mencekram kuat, ukuran kaki yang besar dan terlihat kering. Di sisi lain, warna kaki bung cendet tidak terlalu berpengaruh pada mental burung. Jadi kalau bisa cari yang cendet itu kakinya menyeramkan gitu, ngeri, dilihat itu ngeri, besar dan panjang kalau bisa rekan-rekan, karena itu untuk mencekram. Ketika dia berkarung, otomatis dia kakinya harus kuat untuk mencekram tangkringan, ya kan. Ciri-ciri yang ke-11, kalau mau mencari burung cendet bermental bertarung, pilihlah burung dengan kepala besar, mata bulat, besar dan melotot, lincah serta nafsu makan yang tinggi. Pastinya ya, kita harus mencari yang benar-benar mentalnya petarung, fighter. Pilih yang kepalanya besar, mata bulat, pastinya jangan yang satunya bulat, yang satunya sipit, jangan rekan-rekan. Dan pastinya harus melotot dan gerakannya lincah juga, jangan cari yang lemes rekan-rekan. Serta nafsu makan yang tinggi, karena kalau cendet pastol ketika nafsu makannya kurang, maka itu nanti mau menginjak ke dewasa, yang ada dia malah tambah kurus, akhirnya drop mental, drop stamina, dan akhirnya dia itu kurang berenergi, intinya kurang dalam segala hal, ya kan. Oke rekan-rekan, itu tadi cara memilih burung cendet pastol berkualitas bagus. Nah, jadi kita harus mencari yang benar-benar berkualitas. Waktu trotol kita mencari cendet trotol yang kualitas pasti, ya kan. Otomatis walaupun ketika trotolnya itu kelihatan kualitas, akan tetapi belum tentu ketika pastol itu berkualitas juga. Jadi kita harus mencari yang benar-benar ketika pastol tetap berkualitas. Maka untuk dewasa nanti insya Allah itu akan tetap berkualitas juga. Oke rekan-rekan, jangan lupa tonton terus channel YouTube Sultan Akbar. Sebelumnya saya mohon maaf rekan-rekan, bukan saya niat menggurui atau sok tahu, tapi ini hanya sekedar sharing saja. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa menambahkan tentang perihal ciri-ciri untuk mencari pastol, bisa komen di kolom komentar, ya kan. Mungkin ada yang tahu apa lagi ciri-cirinya, bisa berkomen di kolom komentar. Oke rekan-rekan, terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Sultan Akbar, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.